illallah la ilaha 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 illallah. Dengan izin dan kudrat dan iradatnya juga pada malam ini Allah sampaikan hajat kita di sini dapat bersama-sama hadir di posko Abu Yah ini dalam rangka sebagaimana biasa kita mengadakan pusakarah ilmu untuk meningkatkan ilmu dan iman kita serta memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tentunya syafaatnya di dunia ini dan di akhirat sangat kita harapkan, baik keselamatan diri kita, keluarga kita dan masyarakat pada umumnya, umat Nabi Muhammad pada khususnya. Sebagai pemula pada malam hari ini yang tidak pernah kita lupakan dan harus kita selalu kita sama-sama mengirimkan doa, memberikan kemuliaan kepada murabbi kita, mursyid kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam ini hendaknya berkenan yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, murabbi kita, untuk memberikan petunjuk kepada kita dalam memahami makalah pada malam ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bi barakatil al-Fatihah wa rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kami muliakan orang tua kita, Bapak Hambali, Bapak Wiri, Abang kita Bapak Lapan, Mas Kuti, Ustaz Iswandi, Ustaz Wadawi, Ustaz Samsul Bahri, Ustaz Amrijal, Ustaz apa yang sana, Fahrul ya, siapa? Sairul dan lain sebagainya. Kita dapat, mudah-mudahan kita dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala selamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, tadi makalah sudah dibaca oleh ustaz kita, Ustaz ini mana tadi tinggal kita karena mengingat waktu yang sudah larut malam. Kami banyak minta maaf. Sebenarnya tadi malah justru diniatkan lebih awal, tapi karena Allah menghendaki lambat, ya lambat juga. Itulah bentuk daripada perjalanan kita sebagai hamba tak bisa memastikan keinginan kita. Baik, agama yang diturunkan oleh Allah dengan perantara Rasul utusannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa beliau nama agama itu adalah Islam. Ya, agama Islam ini adalah agama satu-satunya yang diterima oleh Allah dari sekian banyak agama. Kenapa demikian? Islam itu nama agama. Islam itu adalah satu agama yang menjamin keselamatan siapa saja yang mendapatkan agama itu. Untuk dia meyakini menjalankan agama itu sendiri, mesti dia tahu dari mana agama itu datangnya. Maka di sini Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, Innad dina indallahil Islam. Agama ini bukan dari siapa-siapa,
Agama ini bukan dari seseorang. Agama ini bukan daripada dibikin oleh manusia, ya. Datang daripada Allah langsung. Innad dina indal, di sisi Allah agama Islam itu. Nah, apabila kita bicara tentang agama, tentu kita berbicara tentang ketauhidan atau akidah. Nah, di dalam secara garis besarnya, di dalam agama ini sudah diatur dalam makalah kita. Sempurnanya agama, atau kita selalu sebut dengan rukun agama itu ada 3. Yang pertama adalah kita mentauhidkan Allah, yang disebut dengan iman. Kemudian Islam, kemudian ihsan. Nah, ini syarat untuk jalan kesempurnaan kita dalam meniti perjalanan kita untuk supaya selamat di dunia dan di akhirat. Karena agama ini datangnya daripada Allah, maka kita sebagai hamba Allah wajib menjalankan rukun agama yang 3 ini. Yang pertama, karena agama ini adalah daripada Allah, kita pertama juga harus mengenal kepada Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Baru kita kenal bahwasanya yang kita lakukan agama, yang kita lakukan dalam beribadah kepada Allah itu, baru tahu kita bahwasanya yang kita lakukan dalam ibadah itu ada yang kita sembah untuk berubudiyah kepadanya, karena kita sebagai makhluk. Agama terdiri daripada 3 kategori. Jadi sekarang yang pertama adalah hukum syara'. Hukum syara' ini adalah perintah dan larangan, halal, haram, makruh, mubah, sahih, dhaif, itu semua adalah hukum-hukum syariat yang zahiriyah. Ini aturan yang sudah baku ditentukan, yang berdasar juga daripada indallah, daripada Allah. Ketentuan ini daripada Allah, dan kemudian juga disampaikan oleh Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Jadi bukan aturan agama yang disebut dengan fikih ataupun syar'i ini tadi itu juga pandai-pandai dibikin oleh akal manusia. Ada dasarnya melalui wahyu, sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ittiba para nabi sekaliannya. Ini dasarnya. Jadi bukan datangnya aturan ini belakangan, sudah ada dari pembawa awal itu memang daripada Allah melalui Rasulnya, melalui malaikat utusannya kepada Rasulnya, dan Rasulnya kepada umatnya. Nah, ini perjalanannya yang syar'i itu tadi. Jadi kalau dalam syar'i itu atau dalam syara' ini, kalaulah mungkin selama ini kita mengatakan bahwasanya awal pertama yang seharusnya kita mengenal Allah, kemudian kita itu mengenal daripada Allah, kita lanjutkan lagi dengan mengenal nafsu-nafsu, artinya tasawufnya. Kemudian lagi kita mengenal dengan fikihnya. Sekarang perjalanan yang jelas pada depan kita sekarang ini, banyak kita bersyariat, tapi kadang-kadang kita tidak berhakikat. Maka tidak salah, maka yang diajarkan oleh MPTT Tauhid Tasawuf adalah syariat yang mengandung hakikat. Jangan kita hanya bersyariat tapi tidak berhakikat. Oke, dari awal mungkin kita sudah belajar tauhid dulu, baru kita bersyariat. Terserah. Dari kita mengenal dulu baru beribadah, atau beribadah dulu baru mengenal. Nah, kalau menurut aturan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kita beramal syar'i itu atau berilmu mengamalkan ilmu fikih ini, Nabi berusuluddin dulu.
Karena yang dilakukan oleh Rasul itu adalah usuluddin, bertanya tentang iman. Iman yang dimaksud di sini, di mana letaknya iman itu? Tentu keyakinan usuluddin dulu. Jadi percaya kepada Allah bagaimana, mengimani hari akhirat bagaimana, meyakinkannya untung baik, untung tidak baik bagaimana. Ini semua berkaitan dengan iman. Nah, dalam iman ini mata pelajarannya adalah atau ilmunya disebut dengan usuluddin. Mana yang wajib, mustahil, harus bagi Allah dan Rasulnya, itu wajib kita kenal, ketahui dulu, baru diketahui. Dan mengetahui itulah jalan untuk mendapatkan keyakinan. Untuk meyakinkan inilah kita baru dapat, ya, dengan adanya tadi mengetahui dapat meningkatkan iman tadi menjadi yakin. Jadi yakin bukan lagi yakin sekedar khabar, tapi kita yakin dengan pandangan ilmu. Karena ilmu itu jalan untuk mengetahui sesuatu supaya kita dapat mengenalnya. Dan setelah kita kenal, kita dapat menyaksikannya. Ini jalan usuluddin yang pertama diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mempelajari yang berkaitan hak-hak kepada Allah yang wajib pada Allah, Rasulnya dan sebagainya, maka Nabi melanjutkan perjalanan itu. Nah, ini semua ada kembali kepada diri kita. Apa yang dilakukan Nabi itu juga yang menjadi contoh bagi kita. Setelah kita mengenal Allah, tentu kita mengerjakan perintah Allah. Asy-syari'atu bila hakikatu bati'atilatun wal hakikatu bila syari'atun ikalatun batal. Nah, selamat malam Wali. Kami juga terlambat tadi Wali. Wali. Terima kasih Wali. Dilanjut Wali ya. Kita ambil aja kesimpulan daripada perjalanan 3 ini. Setelah kita berfikir ataupun kita sudah apa yang kita kerjakan sekarang ini, baik yang berkaitan dengan solat, itu semuanya adalah tujuan kita untuk dapat berhakikat, menjalankan hakikat. Karena hakikat dari zahir ini adalah batinnya, itu adalah yang zahir ini batinnya. Karena sudah ditunjukkan zahir tadi menjadi batin, menjadi zahir, jadi aturan dan perintah. Ada kena goyang aja kali ini. Ya. Amalan syariat disebut dengan amalan batang tubuh. Hukum-hukum yang zahir, aturan-aturan yang nyata yang mesti ditaati. Dan kemudian amalan yang namanya batiniah yang berkaitan dengan nafsu, ini adalah dengan untuk membenarkan, untuk membersihkannya dan untuk mendapatkannya adalah dengan ilmu tasawuf. Ya, dengan ilmu tasawuf. Nah, di sini ada dalam makalah ini disingkat menjadi 3. Tidak mungkin syarat kita jadi Pak Camat dengan syarat menjadi polisi, syarat menjadi tentara, itu tidak sama. Ya kan? Jadi kalau mau menjadi camat, kalau kita mau beramal dengan syariat, kita fikih syaratnya. Kemudian kalau kita menjadi polisi dengan Pak Camat, sama apa tidak syarat? Tidak sama. Ya kan? Ketentuan-ketentuan itu sudah ada. Maka untuk memperjalankan syariat batang tubuh itu dengan fikih, untuk memperjalankan hati kita ataupun yang dikatakan tadi akidah kita adalah dengan usuluddin, dan untuk perjalankan jiwa kita adalah dengan ilmu ihsan. Nah, disingkat dengan yang 3 ini tadi, fikih, tasawuf, ihsan. Kalau di agama Islam, iman, Islam, ihsan. Ini jabaran daripada yang 3 itu juga, syariat, hakikat dan ma'rifat.
Semuanya ini adalah mesti dengan ilmu, mesti melalui guru, mesti melalui orang yang sudah ahli untuk memberikan, menyampaikan kepada kita. Bagi orang syariat mungkin itu bisa dapat kita pelajari, tapi syariat itu mana hakikatnya? Contoh misalnya, hakikat kita melakukan ibadah solat, kita melakukan syariatnya, artinya gerak-gerik ada rukunnya, di syarat rukunnya ada di sana. Pada hakikat yang kita lakukan hanya sekedar fikih, kita hanya mengetahui saja. Kita mengetahui saja. Dan di fikih juga diatur di dalam rukun solat itu juga disebut dibagi 3 lagi. Nah, yang 3 ini adalah perjalanannya sama dengan perjalanan ilmu itu tadi. Ilmu syariat, ilmu hakikat, dan ilmu ma'rifatnya. Di dalam fikih mengandung syariat, jelas memang itu syariat, dan mengandung hakikat. Kenapa demikian? Mari kita bikin contoh satu misalnya. Kita solat yang semalam juga kita sudah jelaskan bahwasanya solat itu yang dikatakan solat pada syariat itu adalah satu perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, yang disudahi dengan salam, dengan syarat-syarat yang tertentu. Nah, ini pembahasannya. Satu perkataan, ada perkataan di situ. Perbuatan, ada gerak di situ. Ya, dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam, dengan syarat-syarat yang tertentu. Ada syaratnya. Nah, ini aturan secara fikih. Nah, timbul usuluddin. Nah, timbul usuluddin agama. Takbiratul ihram itu, ya, kita mengatakan bahwasanya solat itu dimulai dengan takbir. Kita angkatlah takbir tadi, ya, kita bertakbir Allahu Akbar, ya, takbiratul ihram. Apa yang dikandung oleh batin daripada ucapan Allahu Akbar itu? Karena Allahu Akbar itu adalah kalimat takbir, ya, kebesaran Allah. Ya. Di mana letak kebesaran Allah itu? Pada saat kita solat, pada saat kita berdiri, pada saat kita mengatakan Allahu Akbar, pada saat kita bergerak dalam rukuk, sujud dan duduknya itu. Ini sudah masuk kepada usuluddin, tasawufnya di situ. Karena kalau kita itu nggak mau tahu, dia pokoknya takbir, perkataan dimulai dengan takbir, sudah dengan salam, dengan syarat tertentu, sudah solat sudah. Tapi tadi dibilang ketiga-tiga ini tidak boleh berpisah, dia sejalan sekaligus ketiga-tiganya itu. Perkataan yang dikatakan, perbuatan di situ siapa, kemudian lagi yang berkehendak di situ di dalam solat itu, yang mengatakan, yang bergerak di apa itu adalah pelajaran keterangan daripada tauhidnya. Nah, jadi kita mengenal ini yang berkaitan. Satu sisi kita disuruh beribadah, katakanlah solat, satu sisi karena kita tidak makrifat kepada Allah, diperintahkan di dalam solat, tapi mengandung di situ sifat-sifat kesyirikan. Apa sebab? Kita tidak mengenal apa yang kita sembah. Ya kan? Kita solat. Karena solat ini adalah yang dikatakan di dalam kenyataan daripada solat itu, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni aqimis shalah. Ini mulai saya mengenal Allah itu, kata Al-Quran, ini sesungguhnya aku ini Allah, kata Allah. Ini timbul usuluddin. Ini usuluddin dah timbul. Belum solat, usuluddin dah datang. Innani, sesungguhnya aku ini Allah, kata Tuhan. Mana yang Allah itu? Kan mengenal Allah dulu. Yang bernama Allah itu bagaimana kita harus mengerti. Dalam kalimat Allah, sebuah nama daripada nama zat Allah Subhanahu wa taala, usuluddin.
La ilaha illa ana, tidak ada terkecuali aku. Aku yang dimaksud di situ siapa? Pengakuan Allah terhadap dirinya sendiri. Di dalam solat itu Allah mengaku dirinya sendiri. La ilaha illa ana fa'budni, sembah aku, baru perintah mengenal Allah. Kemudian lagi tegakkan solat, timbul lagi usuluddin lagi. Fa'budni, sembah aku, timbul lagi usuluddin lagi. Ya. Kemudian akimi salat li zikri, tegakkan salat ingat aku, timbul lagi usuluddin lagi. Yang macam mana syariat itu tadi? Kalau tidak kita mengerti, hanyalah kita mengerjakan solat semata-mata syariat tanpa berhakikat, tidak mungkin bisa terlaksana. Apa sebab? Badan batang tubuh kasar kita ini kalau tidak ada hakikatnya daripada Allah, maka kita tidak bisa melakukan walaupun itu sifatnya syariat. Karena gerak dan diam di dalam solat, ucapan itu adalah tak lain dan tak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan syariat tak bisa dipisahkan dengan hakikat. Dalam ilmunya kita beribadah itu, fikih itu harus mengenal Allah, beriman, baru Islam. Dari kalimatnya saja sudah berbeda. Iman dulu baru Islam. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Banyak kita kadang-kadang satu kalimat itu tak terpisah, disatukan aja. Memang kalau sudah paham, memang iman dan Islam itulah yang sempurna. Tapi kalau untuk mengenal, iman dulu baru Islam. Orang mengerjakan sholat harus beriman dulu, orang berzakat harus beriman dulu, puasa haji harus beriman dulu. Arti iman adalah kita bertauhidkan kepada Allah, berkeyakinan kepada Allah. Bagaimana keyakinan kita dengan Allah itu yang disebut dengan iman, supaya kita itu yakin dengan adanya Allah, itu adalah iman. Ini. Setelah kita beriman, oh ya, tahu kita bahwasanya ini sifat Allah, ini yang nyatanya pada diri, ini nyatanya pada alam semesta, ini nyatanya pada sifatnya, asma dan af'alnya. Oh ini iya. Kemudian barulah perintah tadi itu, karena Allah sudah memerintahkan dan nyata bahwa kita sebagai hamba tidak kujadikan jin dan manusia terkecuali menyembah untuk Allah, mengabdi kepada Allah. Maka timbullah karena perintah itu tadi itu, pekerjaan menjadi syariat dia, pelaksanaan dia. Jadi pelaksanaan ini hukumnya daripada hakikat, datang daripada hakikat, dan melaksanakan syariat ini adalah untuk mendapatkan hakikat. Jadi hakikat yang bersyariat, syariat yang mengaji pada hakikat. Ini yang sempurna. Kemudian daripada yang kita katakan tadi timbul usuluddin. Akimi solat, tegakkan solat. Solat gunanya untuk apa? Mengingat Allah. Bagaimana kita mengingat Allah? Bagaimana kita bisa menegakkan solat? Bagaimana kita mengatakan Allahu Akbar, takbiratul ihram? Sementara kita kalau tidak mengenal usuluddin, kitalah yang mengatakan Allahu Akbar, kitalah yang berdiri, kitalah yang ruku, kitalah yang sujud. Kalaulah sudah demikian, apa yang terjadi? Satu sisi kita disuruh beribadah, satu sisi kita melakukan kesyirikan. Kenapa? Kalau tidak tahu tadi yang disembah, tidak tahu yang dipuji, tidak tahu yang berlaku di dalam salat itu, yang adanya kita tahu, kita yang melakukannya, syirik apa tidak? Syirik. Nah, makanya tasdik dulu baru diikrarkan. Nah, ini syaratnya fardu daripada rukun syahadat, daripada syahadat, fardu syahadat. Tasdik dulu baru diikrarkan. Nah, ini perjalanan Rasulullah. Artinya dipelajarinya dulu usuluddin, baru dia ikrarkan dan diamalkannya. Iqraru bil lisan, tasdiq bil qalbi, wal amal bil arkani, dikerjakan oleh perbuatan.
Jadi 3 yang berlaku sekaligus. Ini yang sempurna. Jadi dalam hukumnya Islam, iman, Islam, ihsan. Jadi kalau sudah kita duduk di iman, sudah dapat melakukan Islam, baru kita sempurna dengan ihsan. Dengan ihsan inilah kita tidak ada lagi perbuatan-perbuatan kita, tidak nampak lagi sifat-sifat kita, tidak ada lagi pekerjaan-pekerjaan kita diawasi semua, bukan hanya diawasi oleh Allah, hanya semata-mata adanya karena Allah. Jadi kalau untuk seakan-akan ini sebenarnya karena kita tuh masih belum mengatakan sanggup, belum level kita, belum tingkatan kita yang hanya aja Allah, belum level. Jadi bahasa kita adalah seakan-akan. Kalau seakan-akan ada 2 diri kan? Nah, ini tingkatan bukan level kita. Artinya mudah-mudahan kita dapat memahaminya rahasia solat yang kemarin semalam itu. Jadi kalaulah sekian rukun 13 menjadi 4 rahasia dari ayah dan ibu, ulang lagi 4 rahasia daripada Rasulullah dan 1 daripada Allah. Tinggal 1 aja, cuma yang hidup aja lagi yang ada. Nah, inilah diri Allah. Inilah diri Allah yang hidup itu tadi. Hidup sifatnya namanya hayat. Hayat itu nama sifat tajalli Allah. Bahasa kitanya hayat itu hidup. Yang hidup itu bahasa kitanya lagi adalah nyawa. Nah, jadi yang hidup itulah dalam sifat Allah namanya hayat. Tapi sifatnya ini hayat itu tadi tajalli daripada zatnya. Sifat itu hayat namanya, tajalli daripada diri dari Allah, zat Allah. Siapa dia itu yang hayat bertajalli kepada alam semesta, yang sebelum ada alam semesta ini tajalli kepada diri Rasulullah, tajalli pada diri kita semua. Tajalli zat Allah itu kepada sifatnya yang bernama hayat, dan yang hayat itu menjadi alam semesta, itulah nurnya, itu yang disebut dengan Nur Muhammad, yang berasal daripada zat nur daripada Allah itu sendiri. Ya, tajalli. Jadi yang berlaku sekarang ini tidak ada lagi yang kita bisa lakukan itu, bukan lagi seakan-akan menyaksikan, dan memang kita tak lagi punya lagi menyaksikan itu, penyaksian itu. Yang ada maka timbul bahasanya tidak ada yang lain, hanya Allah. Ini itikat batin kita. Ya, bahasa batin kita sesuai yang dipandu oleh ilmu, dipandu oleh usuluddin, fikih dan tasawuf. Inilah perjalanan terakhir kita untuk kepada Allah. Untuk menghadapkan jiwa kita kepada Allah, tidak ada lagi punya kita. Karena ilmu sudah memandang dengan ain ilmu, dan sudah memandang dengan rasa, dapat memandang dengan usuluddin, dan merasakan dengan hati kedekatan keberadaan Allah dan melalui rasa. Yang memberi rasa itu, yang namanya rasa itu adalah Rasul atau Rasulullah. Rasulullah itu adalah rasa, dan rasa itulah yang hidup. Yang hidup itulah diri Allah. Kalau tidak ada yang hidup, tidak ada rasa. Kalau tidak ada yang hidup, tidak ada yang bergerak. Kalau tidak ada yang hidup, tidak ada kita melihat berwarna-warni sana, perkataan dan sebagainya, itu tidak ada. Karena ada yang hidup itulah. Maka ini yang dikatakan solat, kalau bisa menetapkan itu di dalam ingatan kita, bisa kita memandang, memang itu sudah dapat kita rasakan betul, tak lekang lagi Allah itu daripada hati kita. Tinggal ilmu, tamat ilmu, usuluddin tak ingat lagi, semua sudah kembali kepada yang punya. Maka inilah la maujudun illallah. Baru kita dapat rasakan itu tadi, la maujudun illallah. Ilmu menjelaskan, tahu perjalanannya. Amal mengerjakan, tahu pekerjaannya. Kemudian tenggelam di dalam ilmu kepada perbuatan-perbuatan, kepada sifat-sifat, kepada zat Allah, maka tidak ada lain, semata-mata adalah yang hanya ada Allah. Jadi ini syarat kita untuk menuju kepada Allah, menyelamatkan diri jasmani dengan ilmu fikih, menyelamatkan diri hati kita atau roh kita dengan ilmu usuluddin,
atau ilmu tasawuf, dan untuk menyelamatkan jiwa kita adalah dengan ilmu kesufian. Jadi jiwa kita selamat, hati kita selamat, jasmani kita selamat. Inilah yang dikatakan Islam di sisi Allah, atau inna dinandallahil Islam. Ini yang dikatakan juga, masuklah udkhulu fis-silmi kafa wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Inilah Islam yang di sisi Allah itu. Nah, secara keseluruhan jasmaninya Islam, rohaninya Islam. Rohani ini yang berat perjalanan kita untuk dapat nurani. Kalau sudah sampai ke nurani itu sudah tenang itu hidupnya. Karena hasil daripada perjalanan membersihkan rohani ini untuk mencapai nurani ini perjalanannya luar biasa. Hijabnya luar biasa. Karena berkaitan dengan penyakit hati. Dan ini pula lah yang menghalangi kita untuk sampai hudur hati itu kepada Allah kalau tidak dibedah. Satu sisi dibedah dengan ilmu, artinya wajib menuntut ilmu supaya kita tahu. Satu sisi dibedah lagi hati tadi itu, nafsu tadi, dengan zikrullah. Perjalanan hati dengan zikrullah. Ilmu tinggal, ilmu tak dibawa lagi dalam zikir. Sebelum zikir baru ilmu. Setelah tahu perjalanan ilmu baru kita bawa berzikir. Jadi dalam zikir itu tadi barulah dapat pemberian-pemberian. Maka itulah yang kita tunggu. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Pemberian limpahan-limpahan dari guru kita, limpahan-limpahan dari baginda Rasulullah, limpahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita tunggu. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Hasil daripada usaha yang berikan oleh Allah melalui zikir itu tadi, maka Allah juga lah yang akan memberikannya. Yang bergerak itu sifat Allah. Jasmani inilah yang melakukan gerak itu, yang menikmatinya, yang menggerakkan adalah sifatnya. Dan sifat inilah yang membawa kepada Allah. Mana dia sifat yang berzikir itu tadi, yang solat kata apa sajalah namanya yang sifat itu tadi, mulai daripada kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, itu sifat yang melakukan, yang punya, yang melakukan tadi. Yang menikmatinya ya kita goyang-goyang ini jasmani semua terbawa sama dia. Dibawalah oleh sifat tadi itu jasmani itu. Karena jasmani inilah yang berdosa. Jasmani inilah yang harus dibersihkan, yang membawa kita tadi berdosa itu tadi karena jasmani. Apabila ini dibawa dia itu menari-nari, tenggelam di dalam rasa, dalam kalimat la ilaha illallah, oleh sifat tadi, dan dalam sifat itu ada diri Allah di sana, maka ringanlah badan ini, tenang dia, sudah berzikir, ya, bahagia dia dari problem-problem, ya, dari yang dia udah masalah jadi kurang masalahnya. Kenapa? Jasmani tadi sudah ikut dibawa ke dalam rohani. Jadi kita harus sayang sama nafsu. Cara sayang kita terhadap nafsu, kita selamatkan dia. Ya kan? Selamat dia, enggak lagi berontak dia lagi nafsu tadi itu, berarti dia udah selamat. Tapi kalau benci sama nafsu, kita bawa maksiat. Ya kan? Kita sayang sama nafsu, ya bawa maksiat. Tapi kalau kita itu tadi benci sama benci sama nafsu, kita bawa maksiat. Kalau sayang sama nafsu, kita bawa berzikir supaya nafsu itu dapat juga selamat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsu enggak bisa dihilangkan, tapi dia bisa bawa dan diselamatkan dia itu. Jadi nafsu ini tidak bisa dibunuh. Kalaupun kita pakai istilahnya itu dibunuh, hanya satu kalimat pembunuh nafsu itu. Dia hanya takut kepada Allah. Allah, 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 Allah. Itu cuma dia takut nafsu itu. Saat kita mengatakan Allah la ilaha illallah, nafsu mulai terbunuh satu-satu. Mati satu-satu, mati satu-satu, mati satu-satu. Habis, tak daya upaya lagi dia, sampai dia itu tak dapat lagi berbuat apa-apa terhadap orang yang berzikir itu. Jadi zikir ini adalah
bagaimana supaya nafsu tadi bisa dapat dibawa menjadi nafsu-nafsu yang baik. Dengan melalui zikir dia akan dapat diselamatkan. Nah, itu saja mungkin. Jadi syarat yang 3 ini jadi satu hal yang tidak boleh dipisahkan, tak boleh ditinggalkan. Iman, Islam, ihsan. Nah, kalau di sini syariat, kemudian usuluddin dan tasawuf. Pada diri kita dah nyata. Jasmani itu syariat, fikih namanya. Pelaksanaannya hukum-hukum yang zahir yang nampak kita lakukan itu hukum fikih namanya. Nah, perjalanan ilmunya itu usuluddin, itu yang namakan dengan ilmu tasawuf. Ya. Nah, perjalanan untuk berzikir kepada Allah, untuk mendapatkan buah-buah daripada zikir itu tadi supaya hati menjadi tenang, nafsu kita jadi baik. Nah, ini jalannya daripada zikir tadi supaya sampai menghadap kepada hadrat Allah dalam rasa kita. Itu tasawuf kesufian. Sampai tidak tahu diri lagi baru kesufian. Tapi kalau masih tasawuf masih ada lagi sifat terpandang lagi, perbuatan masih terpandang lagi. Kalau sudah sufi, dirinya pun lagi, jangankan ucapan zikir, dirinya pun, sifatnya pun sudah tak ada lagi. Nah, itu bukan makam kita, tapi inilah tujuan daripada Buya membawa kita kepada supaya bertasawuf, kemudian kita berusuluddin, juga kita berfikih. Ya, ini tadi kitab-kitabnya sudah tingkat tinggi nih, kitab-kitab yang dibilang Buya nih dalam makalah ini. Ya, kitab fikih dibilang di sini. Nah, bagi kita umat Islam harus dapat memahaminya dan mengamalkannya sekedar mampu kita dalam melakukan hukum syarak, tentu dengan ilmu yang sudah ada. Kalau kita belum tetap menuntut wajib terus. Kemudian juga memahami ilmu akidah dan ihsan atau tasawuf dan kesufian sebagaimana yang telah disampaikan oleh ulama-ulama kita melalui kitab-kitabnya dengan dasar kitab-kitab yang muktabar, yang sudah diakui, yang benar-benar sudah menjadi pedoman dan boleh itu diikuti dan dikembangkan kepada siapa saja didakwakan. Ini kitabnya sudah diakui oleh ulama-ulama yang muktabar. Nah, semua ulama mengakui kitab ini. Adapun Al-Mahalli dan Tuhfah, ya, itu kitabnya adalah kitab yang muktabar daripada ulama fikih. Itu nama kitabnya. Kemudian Imam Nawawi dan Ibnu Hajar. Adapun Imam Akidah di dalam tulisan oleh ulama muktabar seperti Ahmad Sanusi dan Ibrahim Dausuki. Adapun kitab tasawuf kesufian juga ditulis oleh ulama-ulama yang muktabar juga seperti Imam Al-Ghazali, Abdul Samad Al-Palimbani dan Abdul Karim Al-Jili dan Ibnu Arabi. Jelas semuanya kitab pedoman yang kita pelajari, yang kita diajarkan oleh guru-guru kita dari murid-murid Buya, bahkan diajarkan di pondok pesantren. Jadi kalau ada lagi orang yang tak berdasar kita mengajar tauhid ini, ngumpul malam-malam ini katanya enggak melalui kitab, ya ada kitabnya. Kalau yang lain satu-satunya yang hadir pada malam ini ada yang Sirus Salikin, ini Syekh Abdul Samad Al-Palimbani, ada kitab kita. Jadi ini untuk perjalanan si salik. Si salik ni macam kita ni, orang masih mau belajar aja untuk membersihkan tu bagaimana adab makan, bagaimana adab minum, bagaimana adab duduk, bagaimana kita itu membuang air kecil. Itu perjalanan itu harus diamalkan. Ini jadi fikih tapi isinya tasawuf. Fikih berisikan tasawuf. Itu gunanya kita berfikih itu tadi itu supaya kita tidak sembarangan. Ya, tasawuf itu memelihara hak sesama makhluk Allah ini, punya hak dia, dilindungi, diselamatkan, dipelihara, sama. Ini tasawuf. Ya. Di fikih dibilangnya tak boleh buang air di pada tempat lubang yang ada lubang, enggak boleh buang kencing di situ. Ada sumut, ada di sana ada semut, takutnya nanti mati dia hamba Allah di situ. Itu tasawufnya tuh.
Fikihnya melarang buang air di lubang. Yang dijaga tasawuf isinya ada binatang di dalam loh yang bakal mati. Nah, itu tasawufnya. Nah, sampai ke sana tuh rasa kepedulian, rasa keberadaan hati tadi itu supaya dia tuh dapat menjaga hak-hak Allah sesama makhluk itu tadi, terhadap diri, sama binatang, sama tumbuh-tumbuhan dan segala semacamnya itu. Ini tasawuf. Tidak boleh sembarangan kita makan pun demikian. Orang tasawuf dengan ini tadi bilang, kalau orang tasawuf mengiktibarkan tadi itu ada isyaratnya tadi apa, tafsir Ibari dengan tafsir Isari itu zahir, Ibari itu iya kembali ya. Isari itu zahir. Ibari itu adalah apa? Batin. Kita buang nasi 1 biji, menurut kita ya enggak apa-apa. Itu yang kita lihat itu apalah arti sebuah nasi 1 biji kita sia-siakan. Ya kan? Kalau tasawuf dia satu pun itu kalau dimakan semut rah kenyang dia tuh. Daripada mubazir ada hamba Allah yang akan makannya. Nah, orang tasawuf lagi dipandangnya lagi, satu nasi ini sama dengan 1 goni beras, dimasak sama nilainya, nunggunya sama. Terpandanglah orang yang menanam, terpandanglah orang yang memupuk, terpandanglah orang menyenyangi, terpandang orang menyabit, terpandang orang menumbuknya, bagaimana supaya jadi beras, menjadi nasi sampai kita nikmati. Begitu pandangan orang batin. Makanya dia sangat-sangat halus perasaannya demi untuk menjaga jangan sampai berdosa kepada Allah terhadap makhluk dan ciptaan itu. Itu saja, mungkin kebanyakan lagi ya, kepanjangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Kalau ada yang bertanya yang berkaitan dengan usuluddin atau dengan fikih, ya juga kami persilakan kepada protokol, kami kembalikan waktu dan tempat.